Ketupat ketupat. itu dari kupat laku papat. Kupat, laku papat. Laku papat. Laku papat itu nanti satu kupat itu ngaku lepat. Berarti merasa Mengaku dirinya salah. salah. Maka harus kupat. Nggak boleh pakai lontong, nggak boleh itu. Harus kupat. Maka di mana-mana logonya pasti ketupat. Laku papat itu satu lebar. Lebar itu selesai. Dua luber. Luber itu berbagi. Ketiga labur. Labur itu memperbaiki diri. Labur kalau dulu di daerah kalau orang mau hajatan pasti dilabur. Dilabur itu dicat warna putih. Pakai itu. Yang kedua itu lebur. Lebur itu melebur semua kesalahan dosa, saling memaafkan. Dan ketupat itu tidak boleh dimakan sendiri. Harus dengan pakai sayur. Sayur pun harus sambal godok. Krecek ini harus ada harus pakai santan. Karena kupat dudui santan menaik lepat nyuwun pangapunten. Jadi saling minta maaf itu. Terus ada sambal goreng harus ada krecek. Krecek itu dari kulit. Dan harus ada irisan hati. Maka mohon maaf, kulit itu lahir, hati itu batin. Mohon maaf, lahir dan batin. Masya Allah. Krecek kulit itu. Masya Allah. Ya, jadi ini sebenarnya strategi marketing biar saya diundang sini lagi. Karena itu nanti ada filosofinya beda. Ya. Next Bang Haji nanti. Insya Allah. Jadi kupat itu luar biasa. Iya. Segi 4 gitu ya. Iya. Bukan lontong, kupat berbeda dan ada filosofinya. Iya. Luar biasa. Iya, makanya nggak ada lebaran kok logonya donat itu enggak. Tadi kupat. Kupat itu pun juga pakai janur. Janjane wis entuk nur artinya mengeluarkan nur. Harus mulai Masya Allah. Ya percaya. Dan itu harus dilipat-lipat dalam lipatan begitu rupa, tapi isinya harus beras putih. Kenapa? Karena untuk memutihkan hati dalamnya itu, jadi nggak boleh dikasih ketan hitam jadi bukan ketupat. Itu Masya Allah. Filosofi yang luar biasa. Jadi kita bukan anti budaya ya, karena itu simbolisasi pelajaran dari orang dulu itu. Masya Allah. Tapi nggak mungkin saya terangkan sekali, paling 3-4 kali pertemuan. Nah itu. Paham ya, Dil? Paham. Baik, saya rasa untuk kontrak hari ini cukup padat ini ya, yang kita bisa mendapatkan pencerahan. Baik Ustadz, selanjutnya closing statement seperti apa nih untuk pemirsa dan Forsa khususnya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang berpuasa atas keimanan, keikhlasan, ketaatan, ketakwaan, maka dijanjikan dia akan terhapus semua dosanya. Puasa itu mudah diterima, yang sulit adalah kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Bukan puasanya nggak sah, puasanya sah, tetapi dia hanya menggugurkan kewajiban seperti kita masuk mal boleh, tapi nggak bawa uang, ngapain? Malah kita jadi sakit hati karena beli sesuatu tapi nggak punya uangnya. Maka puasa supaya ada keberhasilan, satu, puasa harus melahirkan syawal, yaitu setelah puasa kita bertekad menjadi orang lebih baik, menjadi hijrah, menjadi metamorfose yang tadinya kayak ulat yang makani daun-daunan, semua daun muda diambil, itu segala macam, rakus, maka menjadi kepompong. Kepompong itu adalah puasa, dia tidak makan, tidak minum, tapi keluar harus jadi kupu-kupu. Yang tadinya rakus, makanannya daun-daun, ini ngambil saripati yang bagus, kupu, indah dipandang, enak, semua taman kalau ada kupu jadi indah. Tempatnya juga bagus, dia tidak main rakus-rakusan, maka inilah kebenaran puasa. Maka selayaknya teman-teman Forsa, teman-teman Suneta semuanya, puasa itu harus membuat kepompongisasi yang kita keluar menjadi kupu-kupu yang menebarkan nafi'un li ghairihi, memberikan manfaat bagi orang lain, manfaat untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh manusia. Standar minimal, kalau kita nggak mau ngasih, minimal jangan minta-minta. Kalau kamu nggak mau membersihkan, minimal jangan ngotori. Kalau kamu mohon maaf nggak bisa memberi, minimal jangan nyuri. Minimal kita kita punya kemandirian. Dan puasa mendidik kita golden rule of ethic, yaitu bagaimana kalau kamu nggak mau kelaparan,
jangan biarkan orang lain juga kelaparan. Karena kalau kita kelaparan karena sengaja untuk menahan diri, ada yang kita makan, bahkan euforia. Sehari nggak makan, nggak minum, begitu buka puasa, bakso, soto, siomay, rujak, lotis, roti, semuanya itu dimakan masih bungkus bawa pulang teman-teman kru. Masya Allah luar biasa. Nah itu namanya balas dendam. Tapi banyak orang yang memang terpaksa puasa karena memang tidak ada yang dimakan, nggak ada yang diminum. Maka gagal puasa kita kalau tidak membangun kepedulian.